Ini tempe lanas. Tempe lanas. Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di toko tempat saya kerja ini. Lagi makan siang pakai biasa nasi kucing sama ini lauknya ayam geprek. Memang sengaja sambelnya dipisah biar nggak terlalu kepedesan. Kalau yang kemarin kan lauknya itu ya mie sama orek tempe, sekarang ini malah pakai tempe lanas, orek tempe lanas sama tahu. Kalau tempe lanas itu adalah tempe busuk yang nggak busuk-busuk banget sih. Tempe busuk apa tempe lanas ini Sambelnya lumayan pedes ya, adalah Mbak tempe Tika. yang mengalami over fermented ya, atau Sambelnya lumayan fermentasi pedes. lanjutan, dan ini ditandai dengan ciri-ciri berwarna coklat kehitaman dan bau. Memang agak menjijikan ya bagi yang tidak suka. Nah, tapi menurut kebanyakan orang tempe satu ini atau dikenal dengan tempe semangit dalam bahasa Jawa atau tempe bosok, kalau di Wonosobo ini tempe lanas, sebenarnya bukan tempe yang gagal produksi ya, akan tetapi tempe yang mengalami fermentasi lebih lama atau over fermented sehingga terlihat seperti busuk. Nah, fermentasinya ini membuat bakteri dan asam lemak bebas di dalam tempe ini semakin meningkat dan pertumbuhan jamur semakin menurun dan yang kemudian jadi berhenti. Nah, untuk membuat tempe busuk atau tempe lanas atau tempe semangit ini dibutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Dan biasanya tempe busuk, tempe lanas, tempe semangit ini diolah kembali menjadi masakan atau sayuran seperti sambal tumpang, atau dibikin orek tempe kayak gini ya, dimasak jadi orek. Dan kandungan tempe busuk, tempe lanas, tempe semangit ini menurut beberapa penelitian memiliki kandungan yang lebih baik dibandingkan dengan kandungan tempe segar. Antara lain adalah glisten, vitamin B12, lemak, protein, kalsium, daidzein hingga aglikon. Nah, jadi apakah tempe busuk ini tidak baik untuk tubuh? Ternyata ini adalah 8 manfaat tempe busuk, tempe lanas atau tempe semangit.
Yang pertama ini bisa menambah nafsu makan. Tempe busuk ini bisa menambah memang. nafsu makan untuk anak dan Memang orang kan jawab. dewasa secara Tuh ya. alami dan relatif aman ya untuk diterapkan. Caranya ya cukup mengolah tempe busuk ini dengan dibakar atau dicampurkan pada nasi. Yang kedua ini bisa mengatasi kanker. Tempe busuk ini mengandung vitamin B12 dan beberapa antioksidan yang baik untuk mencegah perkembangan sel kanker, karena sel kanker ini ya biasanya terbentuk karena efek radikal bebas yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga adalah penyedap rasa yang sehat. Ini bisa digunakan menjadi penyedap rasa pada masakan seperti tumis sayuran. Maka rasa yang dihasilkan akan semakin sedap dan menambahkan nafsu makan bagi orang yang menyantapnya. Yang keempat bisa untuk pupuk. Ini menghemat pengeluaran uang yang biasanya disisihkan untuk membeli pupuk karena hanya membutuhkan air, gula jawa, dan tempe busuk. Yang kelima ini bisa menyembuhkan infeksi ya. Tanpa disadari dengan mengonsumsi tempe busuk ini, luka yang ada di tubuh cepat mengering karena mengandung antibakteri yang dapat dicerna sempurna oleh tubuh sehingga berdampak mengatasi masalah infeksi pada tubuh. Yang keenam sebagai umpan pancing, ini bisa digunakan sebagai umpan seperti ikan putihan, nilam, mas, pader, dan masih banyak lagi dengan cara melumatkan tempe busuk ini dengan campuran tepung terigu dan kuning telur. Yang ketujuh ini bisa mengatasi perut kembung ya, karena kandungan antioksidan di dalamnya bisa mengatasi perut kosong atau perut kembung seketika. Yang kedelapan bahkan tempe busuk ini bisa untuk obat cacing bagi sapi ya, dan biasanya dicampurkan dengan beberapa bahan lainnya seperti lengkuas dan jamu. Nah, jadi apakah tempe busuk tidak bagus bagi tubuh? Ya ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Cuma masalahnya itu suka atau tidak, jijik atau tidak, itu aja. Cukup sekian pembahasan tentang manfaat tempe busuk. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.